Satuan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini saya akan mengaji tentang fungsi-fungsi kurikulum serta prinsip-prinsip dasar kurikulum dalam pendidikan, tidak hanya secara teoritis tetapi juga bagaimana saya sebagai calon guru menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas saya nanti kalau saya jadi seorang guru. Yang pertama-tama tentang peran strategi kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum bukan sekedar daftar isi dari mata pelajaran atau dokumen administratif, tetapi kurikulum adalah jiwa dari proses pendidikan. Ia menjadi pedoman, pengarah, pengontrol, dan pengembang dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Fungsi dan prinsip kurikulum menjadi fondasi yang sangat penting bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan baik. Yang berikut kajian teori. Di dalam kajian teori ada fungsi-fungsi kurikulum. Dalam berbagai literatur, para ahli menyebutkan beberapa fungsi utama kurikulum. Yang pertama, fungsi normatif, di mana kurikulum menetapkan nilai dan norma yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik. Ini berarti bahwa kurikulum bukan hanya alat akademis, tetapi juga pembentuk karakter dan pengembangan peserta didik. Ada juga contoh konkret. Ketika saya menjadi seorang guru nanti, saya misalnya mengajar di kelas 3 SD dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak hanya mengajarkan siswa untuk menulis kalimat, tetapi saya sisipkan nilai-nilai kejujuran dalam setiap cerita pendek dan mengajarkan mereka untuk menulis dari cerita-cerita tersebut. Yang berikut fungsi organisasi. Fungsi organisasi menekankan bahwa kurikulum membantu mengorganisasi materi ajar, waktu belajar, serta urutan kompetensi. Ini menjadikan pembelajaran lebih sistematis dan terarah. Contohnya, misalnya nanti saya menjadi guru, saya menyusun modul pembelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks sesuai tahap perkembangan kognitif siswa. Yang berikut fungsi operasional, di mana kurikulum menjadi pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas beserta dengan peserta didik. Dalam praktiknya, saya menjadikan kurikulum sebagai panduan saya membuat RPP dan perangkat ajar sehingga tujuan pembelajaran selalu tercapai dengan pendekatan yang sesuai. Ada juga fungsi evaluatif. Kurikulum menjadi dasar dalam menjadi hasil belajar siswa. Misalnya, saat saya melakukan asesmen, saya sekedar melihat hasil akhir, tetapi juga menilai proses dan ketercapaian indikator peserta didik dalam pembelajaran yang sudah dirancang di kurikulum. Ada juga prinsip-prinsip dasar kurikulum, di mana dalam prinsip kurikulum menjadi dasar pengembangan dan pelaksanaan kurikulum ada 4. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Sebagai guru, saya selalu mengaitkan materi dengan fenomena nyata. Misalnya saat membaca teks prosedur, saya minta siswa menulis cara membuat konten YouTube atau konten-konten lainnya seperti TikTok. Ada juga yang viral sekarang yaitu FB Pro, yang viral sekarang yaitu FB Pro yang edukatif. Ini mendekatkan materi dengan dunia mereka. Yang berikut prinsip fleksibilitas. Kurikulum tidak boleh kaku, harus bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan belajar atau dengan pengajar. Contoh nyatanya, saat pandemi, saya mengubah strategi menjadi pembelajaran berbasis proyek di rumah. Misalnya saya menjadi seorang guru, saya memberikan modul ajar kepada mereka, dan di dalam modul itu terdapat lembar kerja peserta didik dan jawaban secara baik.
Yang berikut prinsip efisiensi, di mana kurikulum harus mendorong tercapainya tujuan pendidikan secara optimal dengan sumber daya yang tersedia. Dalam praktiknya, saya mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, misalnya membuat proyek laporan cuaca yang memadukan, misalnya dalam bahasa Indonesia dan IPA, sehingga waktu pembelajaran lebih efisien. Yang berikut prinsip kontinuitas. Kurikulum harus disusun berkesinambungan dari jenjang ke jenjang, dari dasar ke lanjutan. Sebagai guru, saya rutin melakukan evaluasi antara semester untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran terus berkembang secara produktif. Yang berikut rencana strategi sebagai guru. Sebagai seorang guru, saya sadar bahwa kurikulum adalah alat, tetapi strategi guru adalah kunci keberhasilan implementasinya. Maka saya menyusun beberapa strategi utama. Yang pertama, strategi berbasis kebutuhan siswa sebelum mengajar. Saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui latar belakang dan kemampuan siswa. Ini membuat saya bisa memilih pendekatannya yang sesuai. Yang berikut strategi pembelajaran diferensiasi. Saya membagi siswa menjadi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Lalu menyusun aktivitas belajar yang berbeda untuk setiap kelompok. Ada juga strategi refleksi kurikulum. Misalnya nanti saya menjadi guru, setiap akhir bulan saya merefleksikan kembali proses pembelajaran dan melakukan revisi RPP jika diperlukan. Ini membuat pembelajaran lebih adaptif dan menyenangkan. Contoh konkret implementasi kurikulum di kelas.